kita mulai. Mas Prof. Silakan Dokter Aisyah untuk membuka. Terima kasih Dokter Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejawat sekalian yang berhadir dalam acara webinar hari ini. Hari ini kita ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan webinar dalam rangka peringatan Hari PPOK sedunia, yang mana tema tahun ini adalah shortness of breath, think of COPD. Jadi kalau sesak napas, salah satunya harus kita pikirkan adalah diagnosis PPOK. Nah, di mana tahun ini kita dari PDPI berkesempatan untuk melakukan webinar yang disponsori oleh PT GSK. Kami ucapkan terima kasih kepada PT GSK. Hari ini kita akan membawakan materi dengan pembicara Jadi hari ini kita akan membawakan materi dengan pembicara Profesor Dr. Tamsil Saifuddin, spesialis paru konsultan, dengan judul Choosing Therapy That Matters, Single Inhaler Triple Therapy for Optimum COPD Treatment. Sebelum memulai acara, kita akan ada sambutan dari Sekjen PDPI yang mewakili Ketua Umum PDPI hari ini kepada Dr. Alfian Nur Roshid, spesialis paru konsultan. Kami persilakan. Terima kasih, Raisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji pada Tuhan Yang Maha Esa. Sama-sama kita panjatkan atas kehadiran beliau, atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa acara webinar PDPI dengan tema triple terapi pada pasien PPOK. Yang saya hormati pembicara tunggal dalam webinar hari ini, Prof. Tamsil dari Sumatera Utara. Kemudian yang saya hormati juga moderator, Dr. Aisyah dari Kalimantan Selatan. Yang saya hormati juga host, Dr. Rizky yang berada di Malang. Dan juga seluruh rekan sejawat, dokter spesialis paru, dan dokter umum yang mengikuti webinar hari ini. Kita tahu bersama bahwa penyakit PPOK masih menjadi masalah kesehatan di dunia, termasuk di Indonesia. Beban penyakit dan kematian kita tahu PPOK menjadi penyebab kematian nomor 3 di dunia. Banyak kejadian exacerbasi yang menyebabkan pasien tersebut datang ke rumah sakit untuk perawatan. Tata laksana terapi inhalasi tentu menjadi prioritas. Pada beberapa kelompok tertentu membutuhkan add-on ICS. Dia akan dipaparkan lebih detail oleh pemateri dan dipersilakan kepada seluruh audiens webinar untuk bisa berdiskusi, bertanya kepada ahli terkait dengan bagaimana tata laksana pasien PPOK baik dalam kondisi stabil maupun untuk mencegah terjadinya exacerbasi dihubungkan dengan pemberian triple terapi. Kami dari PDPI mengucapkan terima kasih kepada sponsor PT GSK yang hari ini mendukung kegiatan webinar hari ini. Semoga kegiatan webinar hari ini bermanfaat untuk kita semua. Izin, Dr. Raisa, saya tutup dengan pantun, boleh ya? Beli baju di Amerika, ya beli baju di Amerika, cakep. Jangan lupa disetrika, cakep. Terima kasih untuk kolaborasi PDPI dan GSK. Triple terapi cegah exacerbasi pada PPOK. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Alfian untuk membuka acara ini, untuk sambutannya, dan terima kasih juga untuk pantunnya yang oke sekali. Baik, mohon moderator, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Hari ini kita akan ada pembicara kita tentu sudah kita semua sangat mengenal siapa itu Profesor Dr. Tamsil Saifuddin, spesialis paru konsultan. Akan saya ingatkan kembali teman-teman bahwa beliau saat ini berpraktek di Rumah Sakit Columbia Asia Medan, di mana riwayat pendidikan beliau menjadi lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di tahun 1979, kemudian spesialis paru dari Universitas Indonesia
di tahun 1990 dan mendapatkan gelar konsultan asma PPOK di tahun 1995. Tanpa menunda waktu, saya persilakan kepada Prof. Tamsil untuk menyampaikan materinya. Monggo, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada PDP Pusat yang telah mempercayakan kepada saya pada hari ini untuk membawakan Hari Peringatan PPOK Sedunia tahun 2025 ini. Juga kepada sponsor kita, PT Glaxo tentunya yang telah mensponsori ini. Eh, saya ingin membagi ini dua sesi sebenarnya. Sesi pertama ini adalah kalau kita bertemu dengan pasien PPOK ya untuk kita-kita yang sudah jelas diagnosanya gitu. Nah, pilihan terapi apa yang terbaik untuk mengoptimalkan pengobatan? Ya mungkin apa itu? Ya, mungkin yang satu lagi tentu dalam rangka Hari PPOK Sedunia, ya kan? Apa pesan-pesan yang apa? Saya membuat beberapa catatan. Nanti setelah sesi yang ini kita akan membahas sedikit tentang sesi itu, karena ini intinya adalah peringatan Hari PPOK Sedunia. Apa pesan yang ingin kita sampaikan atau catatan-catatan yang kita buat untuk PPOK ini sebenarnya kan begitu. Eh, saya teringat dulu waktu apa namanya Chrisye itu meminta lagu kepada Taufik Ismail, lagu religi. Om, tolonglah buatkan saya lagu. Bukan yang ini, Pak. Ini nanti beberapa catatan. Tapi yang nanti kita masuk ke yang pertama tadi. Slide yang pertama. Tunggu dulu. Ini biarkan aja dulu. Nah, jadi Chrisye itu meminta lagu kepada Taufik Ismail untuk dibuatkan satu lagu religi. Apa yang terjadi? Taufik Ismail nggak bisa tidur selama 4 tahun. Barulah pada tahun keempat Taufik Ismail itu membaca Al-Quran surat Yasin 65. Oh, ini cocok nih untuk Chrisye kan. Maka lahirlah akan datang nanti mulut dikunci, yang berbicara itu adalah tangan dan kaki. Nah, saya pernah juga nggak bisa tidur itu karena Dokter Prof Faisal minta membuatkan buku kenang-kenangannya. Saya 4 bulan nggak bisa tidur. Apa mau saya buat? Akhirnya ketemulah. Mungkin Pak kawan-kawan sekalian bisa melihat apa yang saya tulis di buku kenangan saya untuk Prof Faisal. Tapi itu membuat saya nggak tidur 4 bulan. Nah, kemarin ini saya ditunjuk pula untuk membawakan Hari PPOK Sedunia. Cuman nggak sampai cuman 4 hari saya nggak bisa tidur memang. Apalah yang mau saya tekankan. Itulah cerita tentang pembawaan topik ini sebenarnya. Nah, pada sesi pertama ini kita akan melihat ya kalau kita bertemu dengan pasien PPOK, pengobatan yang optimum itu apa sebenarnya? Yang paling cocok gitu. Tentu ada dasar-dasar evidence base-nya. Gitu. Nah, di dalam kedokteran kita ini kan ada evidence based medicine. Segala sesuatu itu kita mengacu kepada bukti-bukti terbaru gitu. Nah, itu. Mungkin itu yang ingin disampaikan oleh sesi berikut ini gitu. Slide. Slide berikut. Nah, ini kita udah tahu ya, jadi kita sering ya, kita berkali-kali kita melihat ini bahwa tujuan tata laksana PPOK stabil itu adalah bagaimana mengurangi gejala. Artinya pasien itu maunya nggak ada gejala. Pasien itu maunya apa namanya quality of life-nya baik gitu. Bisa hidup seperti orang yang biasa. Kalau orang lain jalan pagi, dia jalan pagi. Yang kedua juga pasien PPOK itu kepinginnya itu nggak masuk rumah sakit, nggak ada eksaserbasi, nggak mesti mati, kan gitu kira-kira. Jadi ada dua tujuan, mengurangi gejala dan mengurangi risiko. Tapi kalau kita terjemahkan, kira-kira itulah yang diinginkan oleh pasien PPOK sebenarnya. Slide, Pak. Lambat.
Ya, kok nggak keluar aku punya. Ya, ini juga ya, ini adalah penilaian ABE sekarang tentang PPOK itu ya. Tapi yang menarik itu sebenarnya adalah kelompok A itu jarang kita ketemu sebenarnya. Yang paling sering itu kalau nggak E ya B gitu. Artinya yang datang ke kita itu biasanya ya kalau kita nanya-nanya itu udah berapa kali eksaserbasi nih dalam setahun ini. Kalau 2 kali eksaserbasi sedang aja itu udah kelompok E namanya. Atau kalau 1 kali eksaserbasi berat masuk rumah sakit, itu udah kelompok E. Ini yang paling banyak sebenarnya yang kita ketemukan. Nah, pengobatan yang optimal pada orang-orang yang begini ini apa sebenarnya? Kan itu. Itulah yang akan kita bahas ke depan sebenarnya. Slide. Slide. Lanjut. Kok lambat ya? Yang lambat nih, aku punya apa Pak Wadi punya nih? Ya, ini dia tadi. Nah, kalau kita lihat di guideline, di goal, tentunya grup E ini eh, sudah dimulai dengan double terapi, lama-laba. Tapi kalau ada eksaserbasi sedang aja dalam 2 kali, atau ada 1 kali eksaserbasi berat yang sampai dirawat, itu adalah pilihannya dianjurkan adalah triple terapi. Kira-kira gitulah kita menerjemahkan slide ini sebenarnya. Kalau saya menerjemahkannya begitu. Gitu. Lanjut. Yo, kok lambat ya? Nah, ini adalah kapan kita meningkatkan terapi ya dari double terapi atau dari single terapi menjadi double terapi dan sebagainya. Ya artinya pacuannya adalah kalau derajat sesaknya ya, itu adalah menjadi acuan sebenarnya pertimbangan menambahkan terapi itu. Kalau derajat sesak ini bertambah, tolong pikirkan mulai dengan double terapi atau mulai pikirkan dengan triple terapi. Ini beberapa alur pemikiran sebenarnya. Slide berikutnya. Sorry ini kok jadi lambat kami punya ini. Ini juga algoritma untuk peningkatan terapi. Ini menarik ya sebenarnya ya. Kalau kita menerjemahkan di sini, kalau saya menerjemahkannya adalah kalau terjadi eksaserbasi, kalau dia sudah mendapatkan apakah single terapi atau double terapi, itu pilihan berikutnya adalah tegas dikatakan di sini, adalah triple terapi. Jadi bukan perkara eosinofil lebih, ini eosinofil kurang dan sebagainya. Patokan kita sebenarnya, kalau yang di dalam klinis, jarang kita melihat eosinofil itu. Ya, malah lebih sulit kadang-kadang. Mungkin itu di Eropa gitu. Tapi kalau di negeri kita, patokan yang paling penting itu kok ada eksaserbasi ini, udah dapat double terapi. Oh, mungkin pilihan adalah triple terapi. Tadi udah ada aturan yang mengingatkan kita, kalau 2 kali aja eksaserbasi sedang, itu pilihan adalah triple terapi. Kalau 1 kali eksaserbasi berat, apalagi sampai masuk rumah sakit, itu pilihan adalah triple terapi. Nah, kita sudah banyak bicara di apa namanya di webinar-webinar berikutnya bahwa triple terapi itu mampu mencegah eksaserbasi berikutnya, mampu mencegah serangan jantung berikutnya dan sebagainya dan sebagainya. Itu udah mungkin kita udah sama tahu itu ya. Tapi cara eskalasi yang harus kita pikirkan ya kalau ada ya kok eksaserbasi ini ada apa gitu. Ini cerita tentang slide ini sebenarnya. Slide berikutnya. Lanjut, Pak Wadi. Nah, karena sponsor kita inilah barangnya. Trelegy namanya. Ya. Mereka menganjurkan Trelegy. Tapi kan bukan Trelegy aja triple terapi yang ada di Indonesia ini ya. Ada Breztri, ada Enerzair dan sebagainya. Ya. Tapi kita lihat nanti apa keunggulan dari Breztri itu sebenarnya. Ya. Nah, eskalasi berikutnya, kalau kan di Indonesia ini aneh ya. Ya, masih ada PPOK itu yang pakai ICS laba. Ya karena ya itu biasanya di apa namanya asuransi kesehatan kita di BPJS, pasien BPJS dan sebagainya.
masih menjadi standar. Nah, begitulah negeri kita ya. Saya pun nggak tahu, asik sibuk mau buka fakultas kedokteran lah, asik mau buka inilah, mau buka spesialis. Tapi pengobatannya masih ICS laba, ya kan? Aneh memang negeri. Nah, kalau orang-orang yang dengan ICS laba itu kalau ada eksaserbasi, apa yang perlu dikerjakan itu? Atau beban gejala bertambah tinggi, ya, eksaserbasi terjadi, ya pilihannya adalah juga triple terapi, tinggal tambah lamanya gitu. Gitu. Itu kira-kira pesan dari slide ini sih sebenarnya gitu. Jadi kelompok yang menggunakan double terapi, begitu ada pertambahan gejala, begitu ada pertambahan eksaserbasi, tolong pikirkan triple terapi. Karena sudah ada bukti-bukti sebelum ini ya, waktu kita webinar-webinar yang lain-lain, bahwa triple terapi itu mampu mencegah eksaserbasi berikutnya, bahwa triple terapi itu mampu mencegah serangan jantung yang berikutnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin itu kita sudah sama, sering dengar gitu ya. Slide, lanjut Pak. Nah ini juga udah berkali-kali ini ya ditekankan ya. Nah, kapan ya penambahan ICS, apalagi kalau dia sudah menggunakan ICS laba atau menggunakan lama laba, ya sangat direkomendasikan kalau pernah riwayat inap, pernah mempunyai riwayat inap karena eksaserbasi, pernah 2 kali eksaserbasi PPOK sedang dalam setahun, terus eosinofil dan sebagainya kan gitu. Tapi perkara eksaserbasinya ini yang paling sering ya, kita selalu bertemu dengan pasien yang begitu-begitu. Ya, tapi kita nggak ngeh untuk memikirkan itu gitu, nggak sensitif kalau menurut saya gitu. Karena kalau saya kemarin bertanya ya kepada eh, eh, Pak Rian atau Pak apa, Pak Ibu apa kemarin, Bu Amira, itu Anoro itu berapa penjualannya se Indonesia itu? Atau triple terapi kita berapa penjualan di seluruh Indonesia? Karena kemarin saya bertemu dengan Pak Zian, eh, asma itu adalah ICS laba, ya kan? Tetapi ternyata penjualan ICS laba se-Indonesia dari 8 perusahaan obat yang ada itu cuma 3 juta. Sementara pasien asma yang ada di negeri ini 14.600.000, 4,5% gitu. Nah, PPOK ada 9 juta itu. Fungsinya Anoro atau Trelegy ini ya minimal 4 juta lah per tahun. Tapi nggak tahu saya, karena nggak dapat data. Tapi kalau asma saya dapat data dari Pak Zian kemarin. Jadi di unmet need of asma, asma yang belum mendapat pengobatan yang benar, nggak sesuai dengan yang diinginkan oleh penderita, tinggi betul di Indonesia. Apalagi PPOK. Nah, ini saya nggak ngerti nih. Tapi saya lagi membuat catatan-catatan juga sih sebenarnya. Ya, slide berikut. Terus, nah ini ada apa namanya satu bukti evidence, tapi ini adalah apa namanya penelitian yang apa namanya ini Bu? Hah? Bukan, bukan kawan yang RCT ya. Ini RCT namanya ini randomized ya, cuman efikasi gitu. Efikasi study gitu. Bahwa ternyata kalau pakai triple terapi dibandingkan dengan double terapi, dalam hal ini adalah budesonide yang banyak juga digunakan di BPJS dan sebagainya. Tadi kita udah lihat Indonesia itu punya ya, kalau standar treatmentnya itu adalah SCS laba gitu ya. Memang begitulah kondisi kita ya kan. Nah di sini terlihat ada efeknya untuk menaikkan apa namanya paru, volume ekspirasi paksa detik pertama lebih daripada itu gitu. Tapi ini adalah efikasi study namanya, randomized control trial namanya. Artinya dengan keterbatasan harus apa namanya kriteria inklusinya itu harus begini, 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 nggak boleh pasien yang begini, nggak boleh pasien yang begini, gitu, gitu, gitu. Slide berikutnya.
Nah, satu bukti satu lagi juga randomized control trial ini adalah efikasinya adalah juga bisa menurunkan ya tingkat eksaserbasi sebesar 48% lebih besar dari kalau kita menggunakan double terapi ICS laba dalam hal ini. Ya, slide. Terus, ya ini yang menarik sebenarnya. Kemarin saya begitu eh, diberikan slide ini, ya saya baru teringat ini. Ini baru studi namanya, gitu. Real world evidence namanya. Jadi apa beda real world evidence dengan RCT? Nanti kita akan lihat ya. Eh, Di sini adalah pasien PPOK yang sudah mendapatkan ini adalah mendapatkan eh, single inhaler terapi, triple drug. Dalam hal ini adalah Trelegy dan satu lagi kawannya ini ya. Akan dilihat gitu mana yang dalam keadaan yang sebenarnya. Artinya pasien PPOK yang sudah mendapatkan triple terapi dalam kehidupannya sehari-hari itu diamati selama beberapa bulan. Slide lambat ya. Nah, ini dia. Apa beda antara real world evidence dengan apa namanya randomized control trials? Tadi saya sudah mengatakan ada satu contoh tadi yang di depan itu adalah efficacy study, ya bisa menurunkan menaikkan paru sekian mili, bisa menurunkan angka kejadian eksaserbasi sekian persen. Itu di penelitian di lapangan apa betul gitu. Nah, itulah sekarang orang mulai melakukan satu penelitian yang namanya real world evidence ya. Karena dia adalah apa namanya? Lanjutkan sedikit, Pak. Beda antara yang dua ini. Ini adalah RCT itu adalah efficacy study ya. Sedangkan real world data itu adalah effectiveness study. Terbukti memang bermanfaat oleh pasien sendiri. Karena pasien PPOK ini kan nggak sendiri gitu. Dia ada komorbid jantung, ada diabetesnya, ada gagal ginjalnya, ada yang nggak makainya nggak pandai, ngisepnya salah dan sebagainya di lapangan ini. Itu dilihat gitu. Kira-kira gitulah real world evidence sebenarnya. Ya. Jadi artinya kalau dilihat kriteria inklusi, RCT itu adalah internal validity-nya yang paling besar. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Karena kita mau lihat betul-betul ada efeknya nggak gitu. Tetapi dalam real world evidence itu maksimal eksternal validity-nya. Mau ada gulanya kayak, mau ada ininya kayak, mau gagal ginjal kayak pasien PPOK itu. Dapat triple terapi masing-masing antara Trelegy dan yang satu lagi. Mana yang lebih bagus? Gitu. Ya, jadi pasien ini dilakukan di apa namanya di Amerika itu adalah BPJS-nya Amerika. Kalau nggak salah saya itu lambat. Sinyal gue bagus. Sinyal Pak Wadi bagus. Nggak mau pindah ya. Sorry ya, ini memang ya namanya lagi banjir di Medan ini. Nggak bergerak-gerak. Ini dia barangnya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah apa namanya? Slide berikutnya. Ini ada tertulis dia komorbid dan sebagainya dan sebagainya. Dia penelitian ini selama 12 bulan kalau nggak salah saya ya. Ya, diteliti dari sejak mendapatkan triple terapi yang single inhaler terapi. Hah? Ya, kita lihat hasilnya aja deh. Kalau desainnya kayaknya benar gitu ya.
Loh, kok lambat kita punya nih Pak Wadi. Sorry ya Bapak Ibu ya, lambat ya. Jadi ada 4 ribu 4.000 4 ribu Pak Religi dan Bude Sonit triple terapi yang satu lagi ya kawan kita ya. Slide. Yo ulu. Iya, kok di slide aku nggak keluar. Ya, iya betul betul. Jadi yang terlihat di sini adalah pasien-pasien yang apa namanya sedang dan berat itu mampu apa namanya menurunkan eksaserbasinya sebesar 18% dibandingkan budesonide glikopinopironial dan apa namanya formoterol ya. Terus dampak juga Pak. Kok balik lagi Pak? Ini kan mundur. Satu lagi mundur. Iya, betul. Jadi untuk terjadinya eksaserbasi sedang atau berat, yang pertama kali untuk terjadinya itu adalah 14% jauh lebih rendah kejadian eksaserbasi berat pertamanya. Kalau kita menggunakan triple terapi yang menggunakan Trelegy. Kononnya, kata penelitian ini. Ya kita harus percaya lah. Ya, ini bukan udah susah-susah juga digunakan gitu. Tetapi bukan artinya yang satu lagi nggak berbeda ya, apa namanya tidak berguna ya, karena tidak ada perbedaan signifikan dalam risiko eksaserbasi berat pertama antara kelompok ini. Cuman untuk terjadinya eksaserbasi pertama yang berikutnya itu adalah mampu menurunkan sebesar 14% eksaserbasi berikutnya pada kelompok Trelegy. Slide. Nah, kalau pada pasien yang dengan komorbid dilihat apa namanya resiko kematian secara keseluruhan. Karena pasien PPOK ini kan ada jantungnya, ada ininya, ada ginjalnya, ada ininya, ada itunya. Itu kelebihan real world evidence, real world study gitu. Nah, ternyata kelompok Trelegy itu juga apa namanya resiko seluruh kematiannya jauh lebih rendah sebesar 18% dibandingkan yang satu lagi. Ya nggak banyak-banyak amat lah, tapi namanya orang di jualan ya inilah yang mau dikemukakan mereka kan gitu. Tapi ya ini jadi pegangan kita gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, untuk kejadian eksaserbasi sedang dan berat per tahunnya, triple terapi Trelegy itu mampu menurunkan sebesar 18%. Untuk resiko untuk eksaserbasi sedang berat pertama yang akan terjadi mampu menurunkan sebesar 14%. Untuk resiko kematian secara keseluruhan mampu menurunkan sebesar 18%. Jadi dalam hal ini Trelegy itu terbukti ya bahwa dia mampu lebih baik dalam hal kejadian eksaserbasi, kejadian kematian seluruh sebab kematian dan sebagainya. Slide. Ada sedikit tambahan pada sesi pertama ini. Nah, device dari Trelegy ini adalah device Ellipta namanya. Slide. Yuk, lambatnya. Nah, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa 17% mereka lebih suka menggunakan Ellipta ini. Memang enak ya, tinggal ceklek, ceklok, buka, hirup, tutup, wis. Nggak repot amat, nggak pakai semprot, cos begitu-begitu gitu. Ya. Artinya bukan nggak ini ya, bukan yang lain nggak bagus. Kalau itu digunakan dengan baik, ya, kadang-kadang kita itu kan kadang kasih obat, nggak dilihat pasiennya menggunakannya benar atau enggak. Menurut catatan saya itu banyak terjadi. Artinya pasien yang datang ke kita
itu dapat obat-obat inhalasi itu menggunakan tekniknya itu nggak benar gitu. Nah, kelebihan dari apa namanya Trilogy Ellipta ini kan mudah, tinggal buka, hirup, tutup, kan gitu. Slide berikut, ini adalah slide terakhir untuk sesi ini. Ya. Nah, eh, ini ada sayangnya mereka nggak ngasih sama kami ya. Saya adalah satu-satunya mungkin satu dari banyak dokter di Indonesia ini yang kalau mengetes pasien yang harus diberikan secara inhalasi, saya pakai tester namanya. Nah, tester Ellipta ini ada pada mereka, nggak dijual sama kita gitu. Jadi kita nggak tahu pasien kita itu betul apa nggak menghirupnya. Tapi menurut penelitian ini, menurut apa namanya GLAPS GSK, hampir 90 lebih besar, hampir 100% itu penggunaannya benar gitu. Nah, saya selalu menggunakannya ya kalau nggak pakai apa namanya dulu Seretide punya, saya dapat entah berpuluh-puluh tahun yang lalu atau Symbicort punya, saya pakai lah ngetes pasien itu kalau bunyi, gitu. Ya, berarti betul, berarti bisa gitu. Nah, mungkin GSK ini tolong dikasih juga sama kita ini testernya untuk ini. Walaupun mudah, walaupun ada penelitian sudah dikerjakan oleh para GSK-nya, tapi untuk pasien itu penting gitu. Dia akan merasakan sendiri. Ini pengalaman pribadi saya ya. Merasakan sendiri, oh benar cara ngisapnya. Karena itu kan sensasi, nggak bisa kita ajarkan. Yang kedua untuk dokternya, oh bunyi alatnya. Plut katanya, oh berarti benar nih pasien. Baru boleh dikasih. Itu liku-liku PPOK. Ya. Namanya kita memperingati Hari PPOK sedunia, itu salah satu ganjalan juga gitu. Kita cuma kasih resep, pulang pasiennya, nggak dites lagi gitu. Nah beruntunglah kita ada Trilogy ini. Dia pakainya tinggal buka, isap, tutup. Itu pun masih banyak yang ngawur katanya. Katanya ya. Nah, itulah beberapa ininya kesimpulannya ya bahwa apa namanya? Sorry ini kok telat ini ya. Ya, kalau dilihat dari penelitian randomized control trial dibandingkan dengan triple terapi yang lain, dibandingkan dengan ICS LABA, triple terapi Trilogy ini mampu memperbaiki paru-paru. Oke. Tuh, cuman apa betul bermanfaat? Ya, ternyata dengan penelitian real world evidence itu mampu apa namanya? Slide berikut terakhir. Habis. Habis. Oh, habis. Iya, iya. Nah, saya ingin sedikit berbagi dulu ya, slide berikutnya. Ya, namanya Hari PPOK Sedunia. Saya mencoba membuat beberapa catatan untuk ini yang bikin saya nggak tidur 4 hari. Nah, kalau kita lihat di sini, Hari PPOK Sedunia ini bertemakan ya, kalau ada sesak napas, tolong pikirkan PPOK. Kalau orang Medan bilang, woi, kalau ada sesak napas, mungkin itu PPOK. Itu bahasa kami di Medan ini. Pakai woi. Woi, kalau ada sesak napas, mungkin itu PPOK. Kira-kira gitu. Kenapa ini keluar sebenarnya? Ya karena banyak sekali yang nggak terdiagnosa, yang misdiagnosa. Gitu. Memang susah amat tuh untuk mendiagnosa PPOK ini. Gitu. Kok lahir ini tema ini kan gitu. Itu saya berpikir kemarin nih apa sebenarnya ini? Kok nggak terdiagnosa? Kok lahir ini? Kenapa apa namanya Hari PPOK Sedunia ini goal itu menganjurkan ada satu tema itu kalau ada sesak napas pikirkan PPOK. Kalau orang Medan bilang, woi kalau ada sesak napas mungkin itu PPOK loh. Jangan pikir yang lain aja. Yang lain boleh, kan nggak semua juga sesak napas itu PPOK. Tapi jangan ada di dalam pemikiran kita, dalam analisa kita, mungkin salah satunya PPOK. Itu artinya perintah dari Hari PPOK Sedunia tahun 2025 ini. Slide. Nah, ini peringatan sebenarnya untuk masyarakat. Ya.
Masyarakat sendiri pun kadang-kadang saya selalu bilang itu kalau PPOK ini ada 3 bodoh, pasien bodoh, rumah sakit bodoh, sama farmasi bodoh. Kok nggak terdiagnosa dia kemana piginya? Pasien PPOK ini pun udah tahu sesak napas ini. Nah, tema ini tentu kita harus gaungkan gitu supaya pasien itu nggak bodoh lagi gitu kan gitu sebenarnya. Nah, untuk penyedia pelayanan kesehatan tentu kita lah, ya kan? Jadi itu beberapa catatan. Kenapa sesak napas pikirkan PPOK ini menjadi tema? Karena masih banyak di unmet need of COPD. Walaupun istilah ini nggak pernah keluar di COPD, tapi di asma itu adalah the unmet need of asma. Masih ya dari tahun 95 sampai tema Hari Asma 2022, 2023, 2024, 2025 itu adalah isinya adalah di unmet need of asma. Jadi pasien asma itu banyak kali yang nggak terdiagnosa. Gitu. Ya, lanjut sedikit. Ini beberapa catatan karena ini adalah peringatan Hari PPOK sedunia. Nah, saya mengkaitkannya dengan dokter, ya, pendidikan dokter umum. Di dalam pendidikan dokter umum, penyakit paru obstruktif kronik yang dalam keadaan eksaserbasi itu adalah kompetensi 3B. Mampu nggak Fakultas Kedokteran mengajarkannya itu gitu? Kalau ada pasien yang dalam keadaan eksaserbasi, is this PPOK? This is PPOK. Ini adalah diagnosa PPOK. Kasih pertolongan pertama yang benar. Kemudian rujuk ke spesialis paru yang benar. Tapi itu nggak terjadi. Apalagi asma yang udah pernah, ya kan? Kalau PPOK ya banyak lah orang yang nggak tahu PPOK masyarakat. Tapi kalau asma hampir semua udah tahu. Tetapi tetap juga bahwa nggak sesuai dengan standar kompetensi dokter. Saya selalu bilang kemarin sama beberapa orang, mestinya dokter mata pun kalau ketemu pasien asma karena itu adalah kompetensi 4A, ya dia tahu. Dia pernah jadi dokter umum di negeri ini. Dokter kulit pun boleh bertanya, bukan mesti ke ahli paru. Itu yang salah pendidikan dalam standar kompetensi dokter Indonesia. Tetapi Fakultas Kedokteran di Indonesia sudah begini pengajarannya. Itu yang terjadi. Mau buka lagi Fakultas Kedokteran, buka lagi di mana-mana. Ngaur-ngaur lah. Sedangkan yang ada yang masih ngaur-ngaur. Saya mau tanya yang dokter umum yang ada di sini. Itu kompetensi asma itu adalah 4A. Kompetensi asma dalam keadaan exacerbasi itu adalah 3B. Apa yang dikerjakan? Nah, kalau PPOK oke lah masih bisa diampunkan. Ya, karena nggak terkenal kali. Ya, tapi inilah peringatan Hari PPOK sedunia ini diingatkan kita. Tolong kalau ada sesak napas itu pikirkan salah satunya mungkin PPOK. Sense of crisis kata Prof. Rosemah yang rendah katanya. Ya salah kita yang ngajar-ngajar di kedokteran inilah. Ya. Ya, saya menyerahkan diri saya selalu sebenarnya. Kok anak murid gua nggak pandai jadi. Slide. Nah, apa sulit-sulit amat tuh ya, untuk menegakkan PPOK ini? Kalau kita lihat di Gold Guideline mulai dari tahun 2018 kemarin sampai kemarin, ini masih tertulis saya lihat. Kalau ada simptom, ada orang sesak napas, ada yang batuk kronik, ada berdahak, kemudian ada pula faktor risikonya, dia merokok, dia ini, dia itu. Mau PPOK kali ini. Jadi apa yang dikatakan oleh tema tadi, kalau ada sesak, tolong pikirkan PPOK, ya ini jembatan keledainya, mudah sekali. Mungkin pastikanlah dengan spirometri, tetapi kan nggak sulit gitu. Kalau saya membaca slide ini, nggak sulit-sulit amat untuk menentukan orang ini PPOK. Ada laki-laki misalnya, perokok, batuk saya dok, berdahak saya dok, sesak nafas saya dok. Maybe PPOK, kata orang Malaysia. Jadi nggak sulit sebenarnya. Ya. Tolong pegang slide ini, gitu. Slide berikut. Tinggal sedikit ya Bapak Ibu ya. Ya ini tentang jumlah-jumlah lah ya. Kalau kita kaji dengan saya nggak dapat nggak dapat data seperti dari Pak
Zian kemarin bahwa ICS Laba itu penjualannya seluruh Indonesia dari 8 perusahaan farmasi yang ada itu cuma 3 juta. Nah, saya nggak tahu laba lama, triple terapi itu berapa yang laku. Sementara pasien ini kalau menurut apanya adalah 9,2 juta di negeri ini jumlahnya. Ya, ini tantangan untuk kita melakukan riset tentunya. Ya. Orang-orang yang berminat di dalam bidang PPOK, coba buat riset yang begini-begini gitu. Jangan yang hebat-hebat kali gitu, yang apa alfabeto, tahap apa gitu-gitu, yang nggak berguna gitu. Saya sering lihat itu, tapi karena mengejar target harus menulis di Scopus dan sebagainya, tapi nggak menjawab permasalahan yang ada di negerinya gitu. Ini menjadi peringatan untuk kita sebenarnya, orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang PPOK ini. Slide. Nah, ini dia pertanyaannya. Ya, berapa banyak itu penjualan lama laba dan SCS laba di Indonesia? Nggak ada. Ya. Sementara guideline mengatakan begitu, gitu. Ya, obat itu adalah lama laba, ACS lama laba, dan sebagainya. Apalagi grup E. Ya, nggak mungkin. Apa sampai 9 juta? GSK ada menjual ini sampai 9 juta per bulan. Saya lihat enggak kalinya. Dikit. Memang. Slide. Nah, ada satu lagi yang penting. Ya, bahwa PPOK dengan heart failure ya, itu adalah closer than close. Jadi kalau kita ingat lagu, ada lagu Bee Gees, Closer and Close. Gitu. Ini cocok untuk ini, bahwa PPOK dan CAF itu adalah sangat dekat kali gitu. Nanti saya akan cerita tentang, saya baru dapat pasien tadi malam ini berbagi pengalaman ya sama Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat secara prevalensi, pasien PPOK itu 20%-nya itu jantung. CHF, gagal jantung. Dia datang itu karena gagal jantung sebenarnya. Memang dia PPOK. Tapi kalau kita nggak mikirkan, ya matilah dia. Kita mikirkan PPOK-nya doang. Sementara pasien CHF itu apa namanya 33%-nya itu adalah PPOK. Artinya kalau kita berpikir CAF, mungkin ada PPOK di dalam. Kalau kita berpikir PPOK, mungkin ada CAF di dalam. Slide. Jadi artinya apa namanya? Ada dua tantangan ya, kardiologis dan pulmonologis. Slide. Nah, mestinya ini kita memulainya di UGD ya, di emergency unit. Saya melatih dokter-dokter UGD kami itu adalah mulai berpikir bahwa ada closer and close antara COPD dan PPOK atau di outpatient ya. Tetapi yang paling penting itu di emergency unit sebenarnya. Slide. Nah, ini beberapa algoritma yang mesti dikerjakan kalau kita berhadapan dengan pasien PPOK. Masuk pasien PPOK eksaserbasi ya. Kalau kita tahu mungkin ada jantungnya atau apanya, periksalah NT-Pro BNP atau BNP-nya. Mungkin nggak semua rumah sakit yang ada ya. Kalau ini tinggi, oh maybe ini adalah satu heart failure yang kita temukan. Nah, kalau kita bertemu dengan di UGD itu adalah, atau kita menganggap ini adalah gagal jantung, spirometri, supaya kita ketemu bahwa dia adalah PPOK, karena sepertiganya adalah PPOK itu. Sedangkan yang PPOK tadi 20%-nya adalah gagal jantung. Slide. Jadi ada kolaborasi antara kardiologis dan pulmonologis. Kalau kita ingin mau merawat pasien PPOK yang datang ke kita, tentunya. Bukan perkara obatnya aja, bahwa ini lebih bagus, ini lebih bagus, ini lebih bagus gitu. Ya. Ada sisi-sisi lain tentang PPOK ini. Ini catatan yang saya buat, yang bikin saya nggak tidur selama 4 hari sebenarnya. Slide. Nah, ini satu pasien yang masuk tadi malam. Ya, tanggal 5 ini ya. Seorang laki-laki 82 tahun baru pulang dirawat dari rumah sakit lain. Sekarang sesak lagi. Riwayat pengobatannya adalah AICS laba. Ya, memang ya inilah yang selalu kita hadapi di negeri kita gitu.
Dia kalau ICS laba nggak ada bukti ya bahwa dia bisa mencegah eksaserbasi berikutnya. Tapi kalau triple terapi banyak bukti-bukti yang bahwa bisa mencegah eksaserbasi berikutnya gitu. Foto toraknya itu hiperinflasi, cara corakan vaskuler yang meningkat. Laboratoriumnya apa yang terlihat sini NT-proBNP-nya adalah 16.383. Normalnya kurang dari 300. Ini menunjukkan ada failure ya. Enzim brain nutre apa itu ya? Saya lupa namanya ya. Kemudian HS troponinnya juga kita periksa. Ini menunjukkan ada koronernya sebenarnya. Jadi failure-nya karena koronernya. Ya kita segera konsul ke ahli jantung. Pasiennya selamat sekarang. Udah aman dia. Karena jantungnya kita koreksi segera gitu. Jadi jangan berpikir PPOK doang. Itu yang paling penting. Kalau kita mau ahli paru ini memang bagus dalam pelayanan PPOK. Itu beberapa catatannya. Tapi yang menarik, ini perkara apa? Saya coba korek-korek gitu. Pasien ini mampu loh. Ya. Kenapa nggak dari sejak awal ditawarkan? Artinya eksaserbasi itu kan udah sering dirasakannya. Malah masuk dirawat lagi sampai rumah sakit. Kok masih pakai ICS laba? Hmm. Mereka lupa. Pasien juga bertanya kadang-kadang, dok ini kan mahal kali katanya. Nah, disinilah farmakoekonomik namanya. Pertimbangan farmakoekonomik itu menjadi penting bahwa price itu nggak sama dengan cost. Coba bayangkan cost yang dialaminya sekarang ini di tempat saya ini harus masuk HDU itu 20 juta satu malam. Di UGD kemarin tuh udah 2 juta. Triple terapi berapa harganya? Kenapa kita nggak menganjurkan pasien yang seperti itu gitu? Kok cuma dikasih ICS laba juga? Ini kritik sebenarnya terhadap eh, apa namanya kondisi yang ada di apa kita. Mungkin PDPI itu bisa lah ngomong tuh ke BPJS. Kalau jadilah misalnya eh, ketua PDPI menjadi petinggi BPJS, jadi satu lagi menjadi pengawas BPJS, ya mungkin bisalah kita ngomong-ngomong gitu ya kan. Mungkin itu catatan-catatan yang ingin saya sampaikan tentang Hari PPOK sedunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Prof untuk penekanannya sangat penting terkait dengan tema peringatan PPOK tahun ini ya Prof, bahwa kita kalau ada kasus sesak napas, kita harus memikirkan PPOK sebagai salah satu penyebab dari sesak napas tersebut, di mana memang pesan ini relevan dengan tantangan kita di lapangan saat ini, di mana kita sering ketemunya pasien-pasien sesak napas itu dianggap kadang gejala biasa, wajar sudah tua sesak nafas kan seringnya seperti itu ya Prof ya. Paling sering itu penyakit Betul. Atau tua mungkin katanya. betul, atau disebabkan kondisi lain sehingga memang pasien kita dengan PPOK ini sering terlambat diagnosisnya untuk ditegakkan, apalagi dari terapinya jauh lebih lambat lagi dari penegakan diagnosis. Ya Jadi maksud memang saya kan peserta kita ini kan banyak yang dokter umum ini ya. betul Jadi Prof. tolong pikirkan kalau ada sesak napas mungkin PPOK gitu. Sementara kompetensi dokter umum itu adalah 3B, mampu menegakkan diagnosa PPOK yang dalam keadaan darurat. Nah, itu dalam pendidikan dokter ini. Jadi harus Jadi benar-benar bantuan dilihat. kita kepada peserta pada dokter umum juga saya terima kasih telah hadir pada peringatan Hari PPOK sedunia ini. Artinya mari kita bangun negeri kita. Baik Prof. Jadi memang penting ya Prof ya edukasi kita ini bukan hanya ke masyarakat, juga untuk sejawat kita bahwa krusial untuk semua keluhan sesak terutama pada populasi yang beresiko supaya kita tidak terlewat tanda-tanda awal PPOK ini yang mana yang harus kita evaluasi seperti itu ya Prof ya. Ya karena nggak sulit-sulit amat kan kalau kita lihat di goal guideline itu ada Betul orang Prof. sesak, ada orang ini kalau dia punya faktor risiko, mungkin PPOK ini kata. Buktikanlah pakai Betul. spirometri, nggak sulit-sulit amat. Kok Iya, masih lahir lah tema ini gitu. betul Prof. Ya, jadi memang salah Baik, satunya dengan scoring Puma dulu ya barangkali ya Prof ya juga yang mungkin harus mungkin, dikerjakan. Ya ada beberapa yang bisa iya. kita ini. Baik Prof, terima kasih sekali materinya sungguh sangat mencerahkan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi.
Monggo kami persilahkan kepada audiens untuk bertanya. Apakah sudah ada? Sementara saya belum ada melihat pertanyaan dari kolom Q&A. Ada Dokter Aisyah yang bertanya. Sementara belum, Prof. Kalau nggak ada, Tapi, saya sedih juga gitu. nah, Prof, tapi berbagi pengalaman Prof tadi memang sangat ini ya, Prof. Terutama yang Prof share kasus tentang Oke. pasien yang Prof rawat tadi malam, Prof. Itu kan pasiennya datang sebenarnya Ya, mungkin itu saya pengobatannya itu cuma sudah mau berapa lama ceritakan ya, Prof? closer and close. Nggih, Prof. Oh, jauh sebelumnya. Udah beberapa lama, artinya udah berobat jalan, kemudian udah pernah dirawat pula, masuk ICU. Ini baru keluar ICU, masuk ICU lagi. Dengan cepat ya, Prof, karena memang Berapa lah PPOK. duitnya harus habis itu? Coba lah. Karena Betul, masih Prof. ada anggapan obat PPOK ini mahal. Itu yang terjadi di masyarakat. Kita nggak yakin, nggak bisa meyakinkan. Saya beberapa kali mengatakan bahwa ya kalau insurans kesehatan udahlah sulit lah kita, aneh lah itu namanya. Tapi kalau insurans sosial, misalnya dia pegawai BUMN, PLN atau apa, ya nggak main-main obat-obat yang itu lagi lah mestinya. Cost effectiveness. Jadi memang harus kita edukasi ya, Prof ya, bahwa Ya, saya kita pun selalu harus bercerita kepada dokter-dokter apa namanya insurans yang lain bahwa asuransi yang lain lah, kamu rugi nanti. Ya. Coba bayangkan ini. Contoh aja lah pasien ini ya kan, dia harus bayar berapa itu? UGD tadi kena, ICU kena, belum lagi antibiotik yang ini, yang itu, yang ini, kan itu. Tapi kalau dia dengan obat yang benar, itu cuma dipangkas tuh, kos-kos yang begitu itu. Walaupun price mahal. Itu selalu berdebat kita dengan dokter-dokter perusahaan misalnya. harus pertimbangan cost benefit ya, Dok. Betapa walaupun memang price-nya segitu, tapi manfaat yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak karena kita mengurangi pembiayaan terkait dengan saat pasien eksaserbasi. Kalau orang Padang bilang, saya teringat pula nih tadi karena dokter Alpian dia pantun-pantun, saya teringat orang Padang punya filosofi. Joaka diadang labo, kok indak jo rugi. Nah, ketawa Pak Wadi karena dia orang Minang. Bahasa Indonesia. Macam mana kita mau mendapatkan laba kalau nggak pakai untung, kalau nggak pakai rugi. Walaupun obat ini mahal, 1,6 lah misalnya di luar. Tetapi dipangkasnya semua itu ICU yang 20 juta. Dipangkasnya itu UGD yang 2 juta kan gitu. Quality of life. Itulah namanya bahwa price itu nggak sama dengan cost. Baik, Prof. Jadi berarti untuk pasien-pasien nih, Prof, sebelum ada yang tanya, berarti untuk pasien itu sebenarnya berapa kali eksaserbasi sih, Prof? Kita sudah harus langsung pindah ke triple karena kan selama ini mungkin masih banyak yang pakai laba ICS ya, Prof, karena memang kita keterbatasan di Iya, memang insurance. begitulah kebijakan kita itu begitu gitu. Tapi kalau kita lihat guideline ya, kalau ada 2 kali aja ekserbasi sedang, artinya kok bertambah batuknya. Ekserbasi sedang itu kan cuma gitu. Kok nambah batuk, kok nambah sesak, pakai obat baik. Apalagi kalau 1 kali udah pernah masuk rumah sakit, itu nggak ada cerita lagi tuh. Harus Harus langsung ya, Prof, eskalasi kita ke triple eskalasi. terapi. Harus. Berarti terkait dengan tadi, Prof, untuk pemeriksaan eosinofil darahnya, apakah kita memang harus selalu memeriksakan di awal, misalnya kita mau pindah, atau boleh langsung hanya karena riwayat eksaserbasi, pasiennya udah Eksaserbasi. langsung. Kalau saya lebih memegang tuh eksaserbasi gitu. Kalau eosinofil namanya di Indonesia itu sulit gitu. Orang cacingan lah. Negeri yang begini joroknya gimana? Betul, Prof. Kita punya Kalau di negeri mereka iya itu penting kali bahwa ada komponen asmanya di sana. Perlu ICS itu ditambah lah lama-lamanya pakai ICS. Itu kan negara barat punya itu. Kalau kita baik, ya kita pakai aja yang eksaserbasi yang menjadi patokan gitu. Pengalaman saya ya. baik, Prof. Jadi memang kalau eosinofil kita boleh diperiksakan, tapi tetap tipe eksaserbator itu yang menjadi Iya, titik kita betul. untuk kapan kita meningkatkan terapi ya, Prof, dari dual atau Ya karena single guideline udah lama. mengatakan
sangat direkomendasikan. Yang hijau tadi kan ada, sangat Baik. direkomendasikan. 2 kali eksacerbasi sedang atau 1 kali eksacerbasi berat masuk rumah sakit. Sangat dianjurkan untuk triple terapi. Artinya ada ICS-nya di dalamnya. Bahkan kalau kita lihat di Gold yang 2026 ya Prof, ya mungkin banyak yang belum baca bahwa sebenarnya 1 kali eksacerbasi derajat sedang pun sudah Sedang menjadi pun bahan udah itu. pertimbangan kita Iya, ya Prof. betul. Jadi tanpa, kalau Betul, dulu kan betul. 2 kali yang di Artinya 2025. Artinya kan kita bukan perkara pasien ini jadi baik atau enggak. Kasihan dong dia ya harus mengeluarkan biaya yang begitu besar dengan eksacerbasi itu. Itulah namanya pertimbangan farmakoekonomik yang harus kita gunakan juga. Ada anggapan itu bahwa harga obat itu lebih mahal. Mereka nggak ingat bahwa price itu nggak sama dengan cost. Walaupun price-nya tinggi, tapi cost-nya itu dipangkas semua itu yang berat-berat itu. Quality of life. Belum lagi kalau untuk keseharian, mereka itu menjadi enak, jadi quality of life namanya. Itu terbukti juga gitu. Triple therapy ini adalah mendapatkan quality of life. Setelah mendapatkan triple therapy, banyak riset tentang itu. Ya, dia bisa begini, dia bisa jalan-jalan seperti orang lain, jalan pagi, ya, gitu. Itu Oke, oke. itu namanya bukan bisa dihitung dengan dana, itu namanya apa namanya itu? Apa namanya itu? Value. Oh, value-based medicine. Itu value based medicine kata Prof. Rozema. Saya baru di apakan gitu. Baik Prof, jadi Jadi memang seperti itu. value pasien itu kepinginnya itu aman gitu, nggak megap-megap, nggak sesak-sesak, nggak batuk-batuk, boleh jalan-jalan pagi dan sebagainya. Itu kan ada loh penelitian-penelitian triple terapi ini yang sudah mendapatkan itu. Pasien itu memang kepinginnya itu value. Kalau bahasa kedokteran itu tentu quality of life. Quality of life itu artinya ya kalau orang lain bisa bangun pagi dengan aman, dia bisa bangun pagi dengan aman. Dia bisa jalan-jalan pagi-pagi. Banyak kan itu sudah. Evidence. Yang sama ini EVM. Ya kalau selama ini kan kita cuman ya berkutat di bawah dia bisa mengurangi Pak Alparus kan, dia bisa mengurangi ini sekian gitu kan. Things. Evidence. Ya, quality of Ya life-nya oke oke. sebenarnya yang lebih dulu dirasakan pasien ya Prof. Kalau pasien itu kan Itu dia kadang tidak pasien tuh peduli ya inginnya Prof. itu, nggak peduli Betul. mau Pak Alparunya naik, mau Pak Alparunya turun, yang penting gue tenang katanya. Betul. Kalau kita sebagai klinisi menilainya bahwa secara objektif, oh iya, Iya betul. paru-parunya meningkat. Tapi sebagai pasien, subjektifnya pasien, Kenapa bagaimana nggak dia ada yang bisa bertanya ini? Saya pun aktivitas. heran juga ini. Berkaitan dengan penyelenggaraan mungkin Prof, ini Oh masih jam iya, kerja mungkin masih seperti itu. Jadi mungkin mendengarkan tapi mau bertanya tidak sempat. Barangkali saya coba Alhamdulillah, Alhamdulillah kalau mendengarkan. Karena mendengarkan insya Allah saya Prof. mengkritik juga ya. Kita ahli paru ini kan macam-macam gitu. Ada yang minatnya kanker, ada yang minatnya infeksi ya. Kalau ada cara-cara gini, ikutlah dengar juga gitu. Tapi kalau memang apa, jangan pegang PPOK. Itu terjadi loh di lapangan yang kayak kayak gitu, gitu. Masih pakai nebul pasiennya pulang gitu. Itu ahli Nah, paru. betul Prof. Masih ketemu kita yang seperti itu ya Prof, bahwa Masih, tidak masih. mengganti ke apa namanya device yang Ya sudah ada ada, webinar yang kayak terapi gini yang kayak sudah gini ada. nih ya kita ikut dong. Dengar ada pengetahuan baru gitu. Saya nggak ngerawat kanker loh lagi ya. Nggak mau saya karena bukan 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 kompetensi saya gitu. Nggak terikutin. Baik Prof. Kita tahu yang dasar supaya kita juga bisa tetap mengarahkan ya Prof ya. Nah, untuk Kalau triple ini Prof, ini lanjut dulu memang ya bentar ya. Saya ada telepon. oke, Saya baik ada Prof. telepon. Lanjut dulu Pak Ibu. Baik baik Prof. Jadi memang yang di highlight highlight terkait dengan tema tahun ini tadi memang Prof sudah mengingatkan bahwa diagnosis dini. Jadi memang tadi awareness kita terhadap keluhan-keluhan pasien yang datang di kita, terutama sejawat dokter umum yang menjadi garda depan kita untuk mendiagnosis, mungkin kalau sudah curiga untuk diagnosis pastinya
bisa merefer ke dokter atau ke pusat layanan yang memiliki alat spirometri. Itu yang langkah pertama kita ya, Prof ya. Boleh saya tanya, Prof, untuk yang berikutnya. Jadi kalau untuk triple terapi ini, Prof, sebenarnya kan di Indonesia sudah masuk ada beberapa produk ya, Dok ya, Prof ya. Jadi bagaimana pemilihan triple terapi yang tepat bagi pasien kita? Jadi berdasarkan data saintifik tuh apa saja pertimbangan-pertimbangan kita, Prof, untuk pemilihan triple mana yang harus kita pilih? Sebenarnya nggak ada yang ini ya. Kalau kita dengar acara yang satu lagi, dia punya lebih bagus katanya. Betul, Prof. Gue pun pusing kepala kan. Jadi balik lagi ya ke Jadi Prof, mungkin artinya ini, Prof. dua-dua itu bagus. Serahkan kepada pasien. Ya kalau dilihat cara penggunaannya tadi ya, trilogy itu kan lebih mudah. Tinggal ceklek, ceklok, ceklek, isap, buka, isap, tutup gitu. Nggih, Ada Prof. yang pakai semprot, ada yang masukkan kapsul. Ya, tapi kalau kita mengajarkannya dengan benar, mesti nggak ada masalah itu tiga-tiganya. Kalau artinya tergantung kepada ketersediaan kita di mana di tempat kita bekerja, mana yang lebih ada, Ada. ya itulah kita pakai gitu. Jangan kita paksakan pula kan. Baik-baik, Prof. Jadi memang diutamakan kenyamanan kemampuan pasien, keberadaan obat ya, Prof ya. Sama memang kita usahakan yang sediaannya single ya, Prof ya. Ya Karena kan betul, kalau apa namanya single itu betul. kepatuhan pasiennya lebih dapet, kemudian pasiennya juga nggak riweuh Ya dengan beberapa tiga ti- alat. ti- tiga terapi memang. Ya. Nggih, Prof. Yang satu masukkan kapsul, baru diisep. Yang satu disemprot. Nah banyak juga yang pakai semprot ini kasih-kasih aja gitu. Artinya kan ada tekniknya, nggak mungkin disemprotkan aja ke mulutnya masuk gitu. Itu yang terjadi sebenarnya. Kalau kalau tekniknya benar, ya nggak ada masalah itu. Kalau yang ada cuman itu kan itu. Cuman ini kan artinya lebih mudah gitu. Kan itu aja sebenarnya. Buka, isap, tutup gitu. Iya, Paling hanya simpel. begitu langkah ya, Cuman Prof. betul kita minta lah kalau ada testernya kan gitu. Karena saya selalu kalau untuk memberikan obat inhalasi harus dites dulu pasien itu. Mampu Iya, nggak dia ngisapnya gitu. Jangan betul, Prof. dikasih-kasih aja. Kemampuan Ini pasien untuk fakta juga. menginhalasi. Artinya catatan yang kita ketemukan juga pada Hari PPOK Sedunia ini di negeri kita. Banyak kita yang memberikan obat inhalasi, tapi tekniknya kita nggak kita kasih. Ajarkan. Seperti ICS laba lah, ya. Ini pengalaman tentang ICS laba, tentang asma. Dikasihnya aja 2 kali sehari. Ada yang pakai pagi sore, ada yang pakai siang malam gitu. Sebenarnya kan per 12 jam. Betul. Kalau 2 kali sehari, itu adalah per 12 jam. Karena obat itu, 1 hari 1 malam itu adalah 24 jam. Kalau bagi 2 adalah per 12. Artinya kalau kita tepat waktu, obat itu akan sampai ke therapeutic level namanya. 12 jam kemudian masuk lagi. Jadi kalau tepat waktu, obat itu di sekitar therapeutic level. Tapi kalau pagi sore, yang pagi ketinggian, yang malam kerendahan. Gitu. Itu banyak terjadi di negeri kita. Jadi memang kitanya harus meluangkan waktu untuk edukasi pasien ya, Prof. Nggak bisa main yang ya tulis resep, serahkan farmasi untuk menjelaskan. Tetap Nggak kembali ke boleh. tanggung jawab kita, Prof. Boleh. Karena kegagalan itu ada di yang gitu-gitu gitu. Jadi bukan Nah, karena kegagalan molekul obatnya, mungkin teknik yang salah, ya kan, waktu yang nggak tepat, Interval dosis. interval dosis dan sebagainya. Memang nggak ada diajarkan lah yang gitu. Tapi kalau menurut logikanya, kalau 2 kali 1 hari, ya per 12 jam. Itu ICS laba itu sering ngawur itu. Baik seretan maupun simbiko. Kasih aja obat. jadi suka-suka pasien ya, Prof. Kadang-kadang kita yang harus memberitahu pagi malam jaraknya 12 jam. Diusahakan Per 12 jam. semaksimal mungkin di 12 jam. Kalau lewat Per 12. geser-geser setengah Oh, jam lah masih ada diampuni ya, ya Prof. Ya. artinya pelajaran lah untuk kita. Kalau obat itu 3 kali sehari itu per 8. Nebul juga gitu. Kalau kita memberikan nebul misalnya pasien kita dalam keadaan exacerbasi, tepat waktu dong. Per 8 jam, per 6 jam, Itu namanya per adekuat. 12 jam. Supaya dia adekuat pengobatan itu. Gitu. Obatnya udah betul, appropriate.
Obatnya betul appropriate. Mus ya, Ya, berarti kata Prof. Rosa emang baru dibisikkan sama saya nih. Obat itu udah betul, appropriate namanya, ACS laba. Tetapi tidak ada yang kuat, nggak berhasil karena penggunaannya pagi sore. Yang satu dosisnya ketinggian, yang satu dosisnya kerendahan. Yang nggak maksimal jadinya pengobatan. Gitu. Baik, Prof. Ini Jadi memang kritik, iya, ya, Mas, iya, untuk kita semua ya, Prof, mengubah terapi dari tadi mungkin double ke triple, kita pastikan dulu ya, Prof, pasiennya penggunaan obatnya seperti apa, obat-obat yang sudah diterimanya. Jangan-jangan seperti Prof bilang tadi, menggunakan hanya pada saat sesak saja atau cara mengisapnya salah, interval waktunya salah, itu yang harus kita upayakan perbaiki dulu sebelum kita memang mengevaluasi, kita yakin bahwa oh kriteria untuk kita naikkan ke triple terapi ya, Prof ya. Nah, tapi kalau untuk betul, pasiennya betul. seandainya sudah stabil, Prof, kapan kita, apakah mungkin ini pasiennya di deeskalasi ya, Prof? Jadi diturunkan lagi. Barangkali untuk pasien yang umum, Prof, kadang-kadang kan, dok, ini kan saya sudah enakan, saya boleh nggak kembali ke obat yang kemarin terkait dengan biaya, dok? Nah, barangkali ada, Prof, pasien-pasien yang Boleh, bertanya boleh, seperti itu. boleh. Ya, kita punya pengalaman tentang itu, gitu. Boleh. Tetapi untuk menjadi stabil itu yang Sulit ya, ukurannya Prof. itu apa, gitu. Ukurannya Baik, itu apa. Hanya menggunakan ya bisa spirometri, bisa pikplometer. Kalau pikplometer sudah sampai ke titik tertinggi, nggak mau naik-naik lagi, itu yang paling sederhana lah, yang nggak merepotkan pasien. Mulai dipikirkan untuk diturunkan boleh. baik, Prof. Jadi, Tetapi kalau masih ada kenaikan, jangan kita turunkan dulu. baik, Prof. Jadi tidak boleh cepat-cepat menurunkan ya, Prof. Kita lihat benar-benar apa sih kriteria stabilnya. Takutnya kriteria pasien dan kita beda kan, Prof ya. Betul. Betul. Baik. Tutup. Di Padahal chat Prof ada apa katanya? dua chat enggak? ya, Prof. Iya, Prof. Very LMS, Prof. Saya lihat. Oh, oke. Ya Mm-mm. mudah-mudahan keterangan Iya, ini boleh ya tuh. hmm, Dari untuk pasien BPOK dengan TB diberikan triple terapi seperti itu. pertanyaan PPK boleh diberikan triple karena ada ICS-nya, Dr. Fahri Setiawan, SPP. Dokter Pak Isteri. Ya artinya kalau PPOK-nya ya kita urus PPOK-nya dengan triple terapi. Kalau mau kecuali TB-nya nggak diobatin, PPOK-nya aja kita pikirkan gitu. Pertanyaannya bagus itu ya. Sering orang bertanya begitu memang. Jangan takut. Gitu. Monitoring. Monitoring. Motor, ya kan. Nggak tahu. Memang nggak, nggak ada kan ini lokal. Terus Baik, Prof. Jadi berarti sebenarnya walaupun panduan internasional mengatakan seperti itu, tetap kita boleh berikan dengan dengan catatan harus tetap diobservasi, Prof ya, iya betul. kondisi Betul. pasien. Baik, TB-nya baik. diobatin. Ya. Monggo bagi audiens bisa bertanya, mungkin tidak ada kolom Q&A, kita silahkan bagi yang ingin bertanya ke kolom chat. Ya ada 198, nggak ada yang bertanya. Aneh juga. Saya mewakili, semoga sih tadi yang kita tanyakan memang sudah ini ya, Prof ya. Mungkin terbuka ya. Artinya apa-apa masalah yang ada selama ini terlihat oleh kita sudah tadi, ya kan? Kalau nggak ada ya Kolom chat kita. itu ditutup, jadi Hmm. dikirim ke panelis. Nih, ini ada lagi. Oh, Ini, ada lagi satu pertanyaan Oh, nih ini dari ke bertanya, panelis. Prof, dari jutaan pasien PPOK
seperti yang Prof bilang tadi, Mm-mm. sebagian besar mungkin ada di wilayah perifer atau yang terpencil. Mm-mm. Nah, sementara obat-obatan terbaru sampai ke area tersebut. Mm-mm. Sementara obat layanan BPJS tidak menyediakan. Mm. Apakah ada solusi, Prof? Terima kasih, Pak. Oh, ini pertanyaan baik ini ya. Di daerah pinggir, katanya daerah pinggir itu artinya jauh dari kota besar lah ya pengertiannya ya. Kalau di tempat kami ini di apa di kebun kopi punya ini. Walaupun obat itu nggak ada, kalau kita terangkan dengan ini dia ngerti gitu. Kecuali memang nggak ada sama sekali lah duitnya, memang udahlah miskin, jauh pula gitu. Tapi tengok-tengok orangnya. Saya kemarin ke Takengon itu, kemana saya melihat ke lembah lihat ladang kopi, ke, ke kiri gunung bukit kopi, ke kanan kopi, ke atas sana ke atas gunung kopi. Loh, kok nggak ada yang pakai triple terapi apa memang ada? Dicek ya, gitu. Itu yang paling penting kecuali duit nggak jauh lah. Ayo kita berikanlah Pak Guna Ngerti deh. yang modern sementara pasar bangun cat lab bangun ini kritik lah untuk pemerintah kan. Baik. Sementara obat masih kayak gitu di BPJS. Sulit. Ada lagi Pak? Oh, Ini pertanyaan yang ya bagus Prof. itu. Tapi nggak semua orang perifer itu miskin. Betul. Saya Masih banyak pengalaman yang dari Toba, dari mana-mana, dari gunung-gunung, adanya duitnya. Orang dia kopinya ada semua. Sekarang udah kitanya Nah, saja itu yang yang harus. lari lah dia ke luar negeri. Kalau di tempat kami ini kan dia sebentar-bentar ke Pineng lu, Singapura lu, katanya. Iya. Dekat. Ramah pula pasiennya. Kita ini kan soft skill kita ini kurang gitu. Menerangkan kepada pasien ini. Itu yang membuat kita, apa namanya, gagal Pasien juga kabur lah. jadi ya, Prof. Lari juga pasien. Nggak tahu kalau di Kalimantan kemana piginya. Kalau kami ini sebentar-bentar Pineng, tong. Sebentar-bentar Sama Singapura, Prof. tong. Sebentar Sama Kuala Prof. Lumpur, Lari tong. Pinang Gitu. juga Prof. Ya, karena Sama soft Prof. skill kita, gitu. Kita Betul. hanya berpikir hard skill. Oh, pandai ini, pandai itu, pandai oh, menjelaskan dengan benar apa keuntungannya kalau kita menggunakan triple terapi misalnya. Istilah udah harga ya Prof. Dengan biaya yang dibayarkan memang segini tapi kenyamanan hidup sehari-hari jadi meningkat seperti itu Prof ya. Ya, Dan juga itulah menghasilkan istilah farmakoekonomik itu namanya price itu nggak sama dengan cost. cost. Betul. Itu yang mereka nggak tahu. Ya. Dengan cost yang berat begitu, kok bisa bayar cost? Macam pasien yang tadi lah, kok bisa dia masuk ICU 20 juta? Kok kemarin nggak bisa dikasih duitnya? 1,6 nggak keluar. Taruhlah harga obat ini 1,6 lah di pasar yang tertinggi gitu. Kan nggak mesti masuk rumah sakit. Itu dipangkas semua tuh kos-kos yang kayak gitu tuh. Jadi Baik Prof. pengertian farmakoekonomi itu juga menjadi penting untuk masyarakat. Ada lagi, Cak? Nih, Hah? ada pertanyaan ini Prof dari Dr. Pras dari PDPI Banten. Ada lagi Aisyah? Ada Prof. Ada. Eh, suara saya terdengar Prof? Dengar, dengar. Baik, Prof. Jadi ini ada pertanyaan di kolom chat, Prof, dari Dr. Pras dari PDPI Banten. Jadi pertanyaan dengan Prof tadi menjelaskan tentang CHF dan PPOK. Beliau menanyakan bagaimana PPOK dan lung cancer. Jadi ada kasus pasien PPOK eksaserbasi readmisi. Kemudian di eksaserbasi terakhir gagal nafas dan tidak bisa lepas ventilator. Ternyata saat di bronkoskopi ada massa intrabronkus. Jadi sepertinya Dokter Pras ini bertanya untuk PPOK dengan lung cancer nih bagaimana? Apakah penanganannya terutama Prof? Ya, artinya prinsipnya adalah komorbid itu harus dipikirkan, ya kan? Kalau jantung, ya jantungnya diurus. Kalau ada kankernya, kankernya diurus. Kalau kebetulan dia ada PPOK-nya, PPOK-nya kita urus. Gitu. Baik. Ya. Karena mungkin Mestinya kan seringnya
ketemunya tidak salah Tapi satu kan duluan ya, Prof. data antara closer and close antara PPOK dan kanker nggak ada memang. Belum ada. Artinya perlu buat penelitian itu. PDP harus buat penelitian. Tapi kalau data antara PPOK dengan gagal jantung itu ada. Maka keluarlah istilah closer and close. Sangat dekat. Baik, Halo katanya. Kalau ada PPOK itu jantungnya adalah 20%. Kalau betul. ada PPOK itu susah. heart failure-nya adalah 30%. Gitu. Nah, Baik, coba Prof. kita buat pula di negeri kita. Artinya pertanyaan ini menimbulkan, ini bagus artinya, menimbulkan ide untuk kita untuk melihat berapa dekat antara PPOK dengan kanker paru. Karena mempunyai faktor risiko yang sama. Di masyarakat Betul. kita. Jadi Heart bisa failure jadi juga untuk gitu kan, karena mempunyai faktor risiko yang sama. Cuman gitu. saya lihat-lihat, belum pernah nampak saya di kepustakaan di luar yang saya cari-cari. Tapi kalau antara PPOK dan gagal jantung, itu udah tegas dikatakan. Baik, Prof. Maka Jadi memang keluarlah cat yang tadi, gitu, pengalaman Prof. yang tadi itu. Betul, Prof. Jadi mungkin bisa jadi satu memang kita untuk semua pasien karena memang dua-duanya adalah dengan faktor resiko yang sama, screening rutin baik itu untuk kanker paru, baik itu PPOK harus kita jalankan Harus ya, Prof. Pasien harus PPOK kita screening untuk kanker paru, pasien kanker paru kita lakukan pemeriksaan spirometri. Kadang-kadang mungkin datangnya dengan kanker paru tapi ternyata PPOK-nya sudah jalan karena tadi dianggap sesak usia tua ya, Prof. Karena kejadiannya kan di usia-usia yang ya artinya lebih tua. pusat-pusat pendidikan kita mulailah berpikir dari pertanyaan dari Dr. Pras Banten ini ya kan, bahwa ya bagaimana dengan kanker paru karena mempunyai faktor risiko yang sama, gender, umur, kebiasaan, lifestyle yang sama gitu. Seberapa kuat hubungan itu kan gitu. Jadi sebenarnya Bagus ini pertanyaan tentunya. kita juga bisa jadi ide untuk penelitian multisenter ya, Prof. Untuk Ya, kita mereka yang mengumpulkan masih data. aktif di center pendidikan. Kemudian Terima kasih, Dr. ya, Pras. PPDS saya bikin tesis. baik, Prof. Oh, tesis ya, Prof ya. Ini betul, Prof. Bisa untuk jadi studi di masing-masing center Tesis. nanti yang kita satukan ya, Prof. Prof Reza ya, untuk data di guide saya nasional. ini bisa PPDS ini katanya. Betul, Mungkin Prof. ada PPDS yang dengar, apa salahnya ya kan? Saya yakin ada PPDS yang ikut. Misalkan cari judul. Betul, Prof. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari Dr. Yowanda Afif dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Prof. Jauh dari tempat Prof, dekat dengan saya, Prof, Pulang Pisau ini. Iya, Jadi Pulang Pisau. pertanyaan, betul, Prof, Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, tapi sudah lebih dekat ke arah Banjarmasin, Kabupaten ini, Prof. Jadi pertanyaan beliau, pada pasien dengan riwayat pneumonia, apa jadi kontraindikasi absolut atau masih relatif? Dan bagaimana, apa perhatian yang harus kita tekankan dalam pasien dengan riwayat pneumonia? Sekarang begini, ini yang kadang-kadang kita salah selalu ya. Eksaserbasi pasien PPOK itu banyak. Salah satu adalah eksaserbasi yang disebabkan oleh komorbid, ya misalnya jantungnya yang ini. Tetapi yang paling sering itu adalah infeksi, memang terjadi pneumonitis, pneumonia, bronkitis akut dan sebagainya. Dianggap itu pneumonia, padahal itu adalah eksaserbasi satu PPOK. Nggak ada halangan mestinya. PPOK-nya harus dicari dengan benar gitu. Bahwa yang kita hadapi itu adalah satu PPOK exacerbasi karena lower tract infection misalnya. Betul. Ada di dalam apa namanya itu nomor-nomor internasional itu ada CD apa namanya ada istilahnya itu kalau ICD ya, Prof ya. ICD ICD, Prof. di ICD. ICD internasional itu ada chronic obstructive pulmonary disease exacerbation oleh karena lower tract infection. Betul, Prof. Ada di ICD. Nggak usah takut. Yang berarti yang kita hadapi itu adalah PPOK exacerbasi karena pneumonia. Obatin pneumoninya. Harus diobatin. PPOK juga diatasin. Jadi Tapi walaupun itu kan tidak akan terjadi kalau dia dirawat waktu berobat jalannya dengan baik. Gitu. baik, Prof.
Jadi jangan takut memberikan triple dengan adanya ICS No, ya, Prof. no, Justru no. kita harapannya dengan pemberian ICS, kita menurunkan resiko kejadian eksaserbasi berikutnya, Prof ya. Betul, betul. Ya memang kan itu udah sering dibicarakan ya. Memang nggak slide itu nggak kita ungkapkan tadi, tapi kan udah berapa kali lah kalau kita ikut webinar-webinar kita lihat itu bahwa keunggulan triple terapi itu adalah mencegah eksaserbasi berikutnya, mencegah kejadian serangan jantung berikutnya. Ada dua itu yang paling paling ngeri sih sebenarnya. Betul, Prof. Karena ada eksaserbasi itu kan resiko untuk jangan saya. Ya, dalam hari 1 sampai hari ke-5 itu sering Oh, terjadi. bahkan 1 sampai 5 Kata ya, Prof ya. Kata riset. riset. Baik, Prof. Iya. Nah, saya mengharapkan contoh pasien tadi nggak akan terjadi karena langsung dokter jantung datang. Juga memang Kan perlu pasiennya jadi kewaspadaan. bagus gitu. Betul, Prof. Jadi kita jangan ragu Betul. untuk konsul. Ini memang harus ada kerjasama dari kita bagian paru untuk semua pasien PPOK sesegera mungkin Ya, saja kita konsultasikan ya, ya, Prof. Biar dua-duanya mudah-mudahan berobat baik. catatan slide yang tadi kita buat, Betul, closer Prof. and close tadi itu menjadi Betul. pemikiran gitu. Baik, Prof. Sehingga Jadi perawatan memang kita untuk PPOK yang seserbasi itu jadi benar gitu. Jangan kita pikirkan penyakit kita doang gitu. Kolaboratif. Harus kolaborasi. Karena baik. sudah ada closer and close antara COPD dan CHF. Betul, Prof. Sayang belum ada tentang kanker kayak ditanya oleh Dokter Pras. Ya, ini artinya tantangan lah untuk pusat-pusat pendidikan kita gitu. Baik. Bagus untuk Untuk kita pertanyaan Pras mengumpulkan ya. data ya, Prof ya. Iya Ini ada betul. pertanyaan lagi, Prof, dari Dokter Chandra. Beliau punya pasien dengan PPOK yang biasa pakai salbutamol inhaler, Prof. Kemudian diganti dengan Ellipta. Jadi setelah Hmm. 6 bulan mungkin pasiennya berasa nyaman. Jadi pasiennya bertanya, boleh tidak pakai hanya sahabat tunggal saja lagi, Prof? Nah, seperti itu. Bagaimana kita mengedukasi pasien yang seperti ini, Dok? Karena kita tahu tidak mungkin mundur ke sahabat tunggal itu kan tidak mungkin ya, Prof, kasus PPOK. Tapi Memang pengalaman Prof bagaimana untuk edukasinya, Prof? saya nggak punya pengalaman sih mengenai tentang ini terus terang. Cuman kalau kita mengacu kepada asma, ya, rekomendasi short acting beta 2 agonis secara reguler sudah tidak diizinkan dari Zina tahun 2019 sampai Zina terakhir. Short acting beta 2 agonis is not recommended. Kenapa? Karena terjadi kerusakan reseptor beta, terjadi down regulation. Nggak tahu kalau pasien PPOK. Memang nggak ada. Tapi kalau kita lihat memang ya, kan dia bekerja pada satu reseptor yang sama mestinya. Apa kita akan mendown regulation kan pula nanti pasien kita itu gitu. Kelebihan long acting ini kan itu sebenarnya. Ada juga kan banyak itu. Artinya kalau kita melihat webinar-webinar yang sebelumnya, keunggulan long acting itu adalah tidak menyebabkan reseptor itu mengalami down regulation. Yang kita takutkan itu sih sebenarnya. Kalau kita belajar dari asma, ICS-nya Jadi itu walaupun bikin tidak dijelaskan di PPOK, tetap justru kita khawatir ya, Prof. iya justru dengan ICS-nya itu ya penggunaan ya, jadi penggunaan bronkodilator itu akan jadi lebih efisien dengan memberikan ICS. Jadi artinya kombinasi ICS laba itu saling menguntungkan. Kalau Prof. Rozaimah selalu mengatakan itu adalah on and on fenomen katanya. Yang satu memperbaiki bagaimana reseptor beta itu akan lebih baik, yang satu bagaimana reseptor steroidnya jadi lebih baik gitu. Jadi kalau kita mundur lagi kita pakai itu ya berarti ya memang kita nggak punya data lah ya. Tapi kalau kita mengacu di guideline asma is not recommended karena mengalami down regulation. Itu pernah kejadian ya dulu. Saya pernah ada lagu dulu Teresa Teng namanya. Teresa Teng ini ada lagunya Kita Guni no Haru. Yang menarik itu bukan itunya, ada dua yang menarik sebenarnya. Kita Guni no Haru ini adalah direbut oleh orang Cina dan orang Jepang. Orang Jepang bilang ini lagu gue. Orang Jepang Cina bilang ini lagu gue, nenek nenek moyang kami ini katanya. Oleh Teresa Teng tuh dilakukan dua versi, satu versi Jepang, satu versi Mandarin di Tokyo Dome. Sejak itulah berdamailah antara Cina dan Jepang.
Oh, ini lagu nenek kita sama-sama kata. Tetapi Luar bukan biasa. itu yang menarik. Teresa Tang itu meninggal tahun 95 karena serangan asma di Chiang Mai. Dia rupanya waktu zaman itu kan belum ada ICS laba. Yang ada cuma Saba. Dia pakai Saba bertahun-tahun. Tapi catatan waktu itu adalah serangan jantung dibilang. Nah, sekarang baru ketahuan tuh. Oh, berarti Teresa Teng ini mengalami down regulation. Ya Sehingga nggak tidak mempan lagi, berfungsi lagi nggak ICS-nya, Prof, ya, berfungsi waktu lagi. kanker basic. Itu apa berlaku untuk? Tapi kalau menurut ininya iya. Tapi kan kita perlu bukti ya. Baik, Prof. Jadi selektivitasnya Bagus ya. tuh pertanyaan. Prof. Jadi memang kita tahu kalau memang pada asma bisa ya, Prof, ya, nanti pasien mungkin lepas dari obat-obat pengontrol rutin walaupun agak jarang ketemunya. Tapi kalau untuk kasus PPOK sangat sulit kita temukan ya, Prof, karena memang terapi awalnya pun sudah laba tunggal atau lama tunggal, tidak ada opsi SABA, Prof, ya, untuk Ya, maintenance. sebenarnya kan kalau kita kaji-kaji, kenapa long acting? Karena long acting itu belum ada bukti-bukti yang menyebabkan down regulation untuk reseptor gitu. Baik, Dia Prof. selalu dengan ICS. Apalagi dikombinasi dengan ICS. Itu keunggulan ICS itu salah satunya adalah itu gitu. Membuat dia lebih lebih apa namanya? Lebih sensitif dia reseptornya itu dengan penambahan ICS. Reseptor beta itu lebih sensitif. Dengan menambahkan laba untuk ICS, reseptor ICS itu lebih sensitif pula. Sehingga perlu dosis yang kecil aja gitu. Itu teori di asma sih ya. Kajian-kajian itu tentang PPOK belum banyak, tapi boleh kita pegang gitu. Baik. Jadi sudah banyak ya, Prof, ini pertanyaan-pertanyaan Ya, yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk seluruh audiens yang jam sangat berapa aplikatif. ini? Ya, bagus, bagus. Pertanyaannya itu seru-seru sebenarnya. Artinya Iya, ya Prof. memang begitulah ya faktanya. Baik, Prof. Ini kita sudah 1,5 jam ya, Prof, dari mulai acara. Menurut saya hari ini materinya daging semua. Mulai dari data saintifik sampai Prof berbagi pengalaman. Karena data itu bisa kita baca, tapi pengalaman itu kan sesuatu kami yang baru-baru itu, Prof, masih belum punya. Sehingga ya dengan Prof berbagi seperti ini kami, oh iya, jadi jangan ragu mengedukasi pasien. Tinggal di pinggiran bukan berarti tidak mampu membeli. Kita edukasi bagaimana ini memang secara harga pembelian per alatnya seperti ini, tapi jangan lupa kalau nggak pakai seperti ini nanti resiko rawat inap ICU 20 juta loh. Satu kali, aduh, sehari aja berapa ya, Prof? Kalau kita hitung per bulannya jatuhnya jauh lebih murah. Nah, itu nanti yang jadi pembelajaran Ya, sekali buat kami, Prof. yang price itu nggak sama dengan cost. Cuman Betul. penelitian-penelitian di tempat kita, di pusat-pusat pendidikan kita, saya belum jarang lah melihat, atau saya nggak melihat, nggak terlihat oleh saya gitu. Tentang bahwa price itu nggak sama dengan cost, itu belum pernah ada gitu. Obat asma, obat PPOK, dan sebagainya gitu. Sehingga ada anggapan ini mahal, nggak usah lah pakai Eupilin aja. Gitu. Gitu. Masih ada loh yang pakai Eupilin PPOK. Betul, Prof. Masih ada. Masih banyak, Prof. Tepatnya bukan masih ada, masih banyak, Prof. Yang pakai dibawa pakai disuruh pakai Nebul untuk pulang gitu. Betul, Prof. Ya Disanggui artinya kalau obat kita tersebut. kembali kepada reseptor tadi, apa nggak akan terjadi down regulation nanti pada reseptornya gitu. Dicekokin short acting beta 2 agonis. Sebenarnya penelitian ini udah 20 tahun yang lalu loh itu yang mengatakan itu. Tetapi Gina itu mengeluarkannya pada tahun 2019 kemarin karena COVID-19 itu baru tegas tuh Gina mengatakan it's not recommended untuk asma Saba reguler. Iya, Prof. Pasien juga suka jadinya terlena ya, Prof, ya. Oh, saya enakan, saya enakan. Tiba-tiba 1 bulan habis 4 kanister Saba. Tiap minggu minta, tiap minggu beli. Saya soalnya punya pengalaman pasien yang seperti itu dulu, Prof. Jadi tidak mau diganti sama sekali. Mintanya Saba saja. Terus Jadi 1 bulan beliau habis 4 kanister, Prof. ini masih yang terakhir kan. Ya, tapi dia kan nggak enak kan hidupnya itu. Betul, Prof. Semakin jelek, semakin jelek. Yang dulu awalnya 1 kanister sebulan, jadi 2 kanister sebulan, berujung Itu 4 aja kan kanister sebulan. Betul. menunjukkan tidak nyamannya hidupnya gitu ya kan. Iya, Prof. Iya, cuman
balik lagi Prof, memang harus sangat Kumat. belajar kami untuk mengedukasi. Seperti Prof bilang tadi, soft skill-nya juga harus kita tingkatkan. Jangan sekedar cerdas Ya, keilmuan, tapi itu bagaimana komunikasi. satu lagi yang perlu kita ingat, kita jangan hanya berdasar apa namanya evidence based saja, ada value based namanya, value based medicine, mengacu kepada pasien, pasien itu menjadi happy, nggak pernah kuman. Kalau pakai obat itu bukan orang yang happy itu. Betul, Prof. Value apa itu? Kehidupan apa yang begitu kan gitu? Itu namanya value based medicine. Kalau pakai obat yang tepat seperti triple terapi dalam satu single device itu kan cuman sekali sehari pakai obat atau ada yang pakai 2 kali ya Prof ya. Jadi memang lebih tenang, sudah pakai obat ya sudah beres. Nggak mikir obat-obat lagi setelahnya, seperti itu Prof ya. Iya. Ini udah jam berapa ini? Kami Iya mau ada Prof. pelantikan. Baik, mohon maaf Prof, kita sudah 1,5 jam. Terima kasih sekali ini untuk semua penjelasan Prof ilmu daging hari ini, dan terima kasih. Kayaknya jelas gitu. Sangat Makanya jelas saya Prof. nganggapnya yang positif gitu. Betul Prof. Kalau saya sangat tercerahkan hari ini Prof, dan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah berhadir pada acara hari ini. Jadi sebelum menutup sesi ilmiah ini, jadi memang highlight dari acara hari ini Prof ya, untuk pasien-pasien PPOK yang belum terkontrol dengan dual terapi, berdasarkan evidence yang terbaru bahwa eskalasi ke triple terapi itu akan memperbaiki fungsi paru, menurunkan eksaserbasi, dengan mayoritas pasien mampu menggunakan perangkat inhaler jenis Ellipta Prof ya. Seperti itu. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Atas nama panitia dan PDPI, saya mengucapkan terima kasih kepada Sekjen. Hari ini ada Dr. Alfian Nur Roshid yang berkenan membuka acara, kemudian narasumber kita Profesor Dr. Tamsil Saifuddin, spesialis paru konsultan. Ada host hari ini Dr. Rizky Tantular dan PT GSK selaku sponsor pendukung, serta seluruh peserta webinar yang telah bergabung. Semoga materi hari ini bermanfaat, dapat dalam praktek. Saya Dr. Aisyah Radiah, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan ilmiah PDPI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah di Banjarmasin. Enggak. Iya Prof, saya di Banjarmasin. Kami tunggu Prof, Iya. kapan-kapan Prof main ke sini. Ya, soalnya kakek kami kan dari sono. Nggih Prof. Kita tunggu Prof, nanti kita antar ke Barabai Prof. PDPI Kalsel siap mendampingi. Iya, iya, iya. Insya Allah, insya Allah. Nggih. Kita tutup acara hari ini. Monggo Dr. Rizky, silakan. Terima kasih Prof. Tamsil, Dr. Aisyah. Silakan Prof, kalau mau meninggalkan Zoom. Iya, ini ada pelantikan PDPI Sumatera Utara. Tadinya Baik. minggu kemarin, tapi karena hujan-hujan badai ini, banjir ini, dimundurkannya pula pada hari yang sama. Baik, Prof. Semoga lancar acara pelantikan dan semoga tetap dalam kondisi sehat dan aman ya, Prof, untuk sejawat Cuman di kami Sumatera. dalam satu gedung. Iyalah, Baik. mudah-mudahan insya Allah ada gunanya apa yang kita sampaikan ya. Amin. Allahumma Artinya amin. peringatan Hari PPOK Sedunia tahun 2025 ini mungkin agak lain dikit lah ya gayanya itu kan gitu. Prof, yang penting ilmunya kami dapat. Baik, kita tutup acara hari ini, Prof. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam di warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ya, terima kasih GSK, terima kasih Pak Rizky Tantular. Terima kasih juga peserta semuanya ya. Masuk pertanyaan terakhir dari Loksmawi. Udah habis lah. Udah habis.